Desember 48. Sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pecah di bumi Nusantara. Belanda kembali melancarkan aksi militer, mengubah diplomasi menjadi agresi. Mereka berambisi menguasai kembali bumi Pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Desember 1946, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor berada di Pangkalan Udara Andir, Bandung. Besok subuh, dia akan memimpin langsung Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk menangkap pimpinan Republik Indonesia, menguasai sentra politik dan militer, melakukan aksi pengepungan, sekaligus menghancurkan kekuatan tentara Republik. Operasi Krai yang dirancang Spoor menggunakan unsur pendadakan dan kecepatan. Pukul 5:15 pagi, landasan udara Maguwo dihujani bom dengan pesawat pengebom B-25 Mitchell. Jam 6:45, dua kompi pasukan KST Baret Merah, Korps Spesial Truppen, pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajar, diterjunkan dari pesawat Dakota C-47. Spoor mengikuti aksi militer pengecut ini dari pesawat B-25 Mitchell. Maguwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia yang berada di Pangkalan Udara Maguwo. Pada pukul 08.00, tepat setelah Bandar Udara Maguwo direbut, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Batavia, Joseph Louis Bell, berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Daar hebben we onze delegatie voor. Ja. Maar ontkennen is het sterkste. Ja. Ik ken trouwens de Verenigde Staten, Batavia staat, maar je zit in Amerika geloof ik. Bell juga menyamarkan agresi militer ini sebagai aksi polisionil alias operasi keamanan untuk menangkap gerombolan pemberontak yang sering menyusup dan mengganggu wilayah pendudukan Belanda. Kalau Belanda itu istilah mereka tidak pernah menggunakan kata agresi, tapi aksi polisionil. Karena mereka merasa kami masih memerintah, tidak ada Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang ekstremis-ekstremis, orang ya bandit-bandit yang mengacau keamanan. Maka saya melakukan usaha pengamanan. Tapi bagi RI yang sudah merdeka 45 itu mengatakan kami eksis sejak 17 Agustus 45. Sehingga kalau satu negara itu diserbu, maka itu namanya agresi. Nah, dengan agresi itu sebetulnya Belanda melanggar HAM.
km di utara Yogyakarta. Tentara Republik yang tinggal di dalam kota Yogyakarta jumlahnya tinggal sedikit. Mereka tak dapat berbuat banyak, kecuali mengadakan pertempuran-pertempuran kecil, sekedar menghambat gerak maju tentara musuh. Ada satu pemikiran bahwa jika Jogja itu dikuasai, maka pasti dengan mudah Indonesia itu dikuasai. Karena pemerintah RI itu wilayahnya pada waktu itu hanya sekitar Jogja sampai Jawa Timur. Itu alasannya, sehingga dengan Jogja dikuasai sudah selesai. Dalam hitungan jam, ibu kota Republik dikuasai Belanda. Pimpinan Republik pun ditangkap. Setelah menduduki Yogyakarta, Belanda mengumumkan kepada dunia jika Indonesia sudah hancur. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah anggota kabinet ditahan dan diasingkan. Namun Jenderal Sudirman tidak mau menyerah dan memilih menyusun kekuatan. Ia memerintahkan seluruh tentara lewat RRI untuk melaksanakan perang gerilya. Perintah itu ada di dalam surat perintah kilat yang dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Ketika pasukan Belanda mulai menyerbu Jogja, armada pesawat tempur mereka juga menyerang beberapa sasaran strategis di luar Jogja untuk mengacaukan koordinasi perlawanan dari tentara Republik dan mencegah kemungkinan mereka mengirim bantuan ke Jogja. Di sekitar Solo, pesawat terbang Belanda melakukan pengemboman di Delanggu, kota kecil di selatan Solo, terletak pada Jalan Raya Solo Jogja. Sesuai dengan rencana operasi Krai, Brigade 5 Knil harus menyerbu masuk ke Solo dengan kekuatan 2 batalion. Tak hanya itu, mereka juga ditugaskan membuka jalan bagi Brigade Tiger yang akan masuk ke kota Jogja. Namun rencana yang disusun matang oleh Simon Spoor tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya. Hujan lebat dan banyaknya jembatan yang dihancurkan oleh tentara Republik di bawah komando Letnan Kolonel Slamet Riyadi berhasil menghambat konvoi kendaraan Brigade 5 Knil. Sehingga pasukan Brigade 5 Knil baru sampai Kartasura pada tanggal 20 Desember. Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku Komandan Brigade 5 Panembahan Senopati bertanggung jawab atas pertahanan wilayah Surakarta dan Madiun. Selaku Komandan Brigade 5, Slamet Riyadi merangkap jabatan sebagai Komandan Wehrkreise 1 TNI, membawahi 7 sub Wehrkreise. Setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta, 20 Desember 1948, pasukan Belanda terus bergerak maju ke Solo. Dalam waktu cepat atau lambat, Belanda akan menduduki Solo. Masa depan Surakarta saat itu praktis sepenuhnya berada di tangan Slamet Riyadi. Setelah melihat situasi, Slamet Riyadi memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan jembatan antara Salatiga dan Kertasura untuk memperlambat gerak maju pasukan Belanda. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk membumi hanguskan bangunan umum dan militer di Surakarta.
Tugas untuk mempertahankan kota Solo waktu itu berada di bawah komando Mayor Ahmadi Hadi Sumitro. Bersama anggotanya, Mayor Ahmadi menyusun siasat gerilya dengan menempatkan sejumlah pasukan di setiap wilayah perbatasan Solo yang diperkirakan akan menjadi jalan masuk tentara Belanda menuju Solo. 20 Desember 1948 pagi, pasukan Brigade 5 Knil di bawah komandan Kolonel Van Ohl mulai bergerak menuju wilayah Solo. Menggunakan truk-truk militer pengangkut lengkap dengan segala peralatan tempurnya. Maka pada tanggal 19 Desember 48 Jogja diduduki oleh tentara Belanda, dan ada satu daerah yang paling dekat, yang paling modern, yaitu Solo, itu diduduki. Jadi alasannya supaya mengontrol pemerintahan RI di Jogja itu lebih mudah kalau Solo juga diduduki. Senin sore tanggal 20 Desember 1948 menjadi hari yang tak terlupakan bagi masyarakat kota Solo. Hari itu suara ledakan terdengar di seluruh penjuru kota. Sejumlah trek bom yang dipasang di tempat-tempat strategis mulai diledakkan oleh tentara pelajar. Aksi bumi hangus tersebut membakar habis berbagai bangunan penting di kota Solo, seperti kantor gubernur, pasar gede, asrama tentara, kantor pos, depo bahan bakar, dan objek vital lainnya. Hampir semua bangunan strategis hancur. Ini kan kondisi perang. Jadi pasti Belanda akan menduduki tempat-tempat yang strategis, khususnya kantor-kantor lama, yaitu balai kota, kemudian pasar, kemudian bank, dan sebagainya. Maka pada waktu itu yang dibumi hanguskan itu adalah kantor residen dan balai kota itu di bumi hanguskan, termasuk pasar. Dan salah satu hotel itu dibumi hanguskan, tapi separuh, yaitu Hotel Merdeka, itu dibakar. Tapi yang mengherankan, bank tidak dibakar. Bank tidak dibakar, meskipun itu mempunyai fungsi ekonomis bagi asing ya, tapi bank tidak dibakar. 21 Desember 1948, Van Ohl dan pasukannya berhasil menduduki Surakarta dan Solo. Pasukan Slamet Riyadi sengaja tidak memberikan perlawanan, melainkan langsung mundur setelah membumi hanguskan kota Solo. Ketika Solo ditinggal warganya, dengan leluasa Belanda menjadikan Solo sebagai basis pertahanan kekuatan militernya, yakni dengan membangun pos-pos pertahanan dan menyebar seluruh pasukannya hingga ke pelosok-pelosok desa. Solo pun terbagi menjadi ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah dengan basis gerilya, wilayah yang diduduki Belanda, dan wilayah yang tidak dikuasai oleh pihak manapun. Sejak hari Selasa 21 Desember, Slamet Riyadi sudah berhasil mempersiapkan pasukannya di seluruh penjuru wilayah Surakarta untuk segera memulai perang gerilya. Pada dasarnya perang gerilya itu kita cukup kelompok-kelompok kecil, jangan berhadapan langsung dengan Belanda, tapi kita ndingke, istilahnya kalau pakai bahasa ndingke. Jadi di mana mereka lemah, kita kira-kira akan menang, kita mengadakan perlawanan.
Itu yang namanya sistem gerilya. Jadi kita itu mubeng terus, tidak pernah di markas itu sampai 3 Selasa dini hari, 1 Maret 1949, menjadi satu hari yang sangat dinanti para pejuang yang manunggal dalam pasukan Werkreise 3 di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi dalam 7 sub Werkreise telah membagi tugas di posnya masing-masing. Dalam satu komando yang terbentuk dalam kurun waktu 1 bulan. Jam 6 pagi, sirine pergantian jam malam dibunyikan seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirine inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret, dan ini momentum paling penting karena serangan umum itu disiarkan langsung, meskipun hanya 6 jam, itu berita itu disampaikan langsung, ditangkap di Taiwan, kemudian ditangkap di India, dan sampai ke New York bahwa ada serangan umum 1 Maret. Nah, serangan umum 1 Maret membuktikan bahwa RI masih ada. Nah, ini yang penting. Jadi sekalipun hanya 6 jam, tapi ini menjadi RI masih ada. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia, tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Serangan spektakuler ini tidak hanya mengejutkan dan cepat, tapi terkoordinasi dengan sangat baik. Kira-kira 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 12 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah komando A. van Santen dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah yang merupakan veteran perang di Bali dan Sumatera memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan gerilya Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Demikian juga dengan banyaknya korban prajurit dan laskar yang gugur untuk menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Playen, Gunung Kidul.
maka berita TNI berhasil menguasai ibu kota tersebar hingga ke New Delhi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. 14 April 1949. Perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada agresi militer kedua. Dan geen onze alleen voor brengen. Nederland, Indonesië en de wereld. Delegasi Indonesia kala itu diketuai oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda diketuai oleh Herman van Roya. Perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Rum-Royan ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. Sederhana bagi Van Royan mengadakan perjanjian karena memang kalkulasi Indonesia itu kalau bisa bertahan terus-menerus itu Belanda pasti kalah. Nah, itulah taktik dari Belanda untuk mengadakan perjanjian supaya dihentikan. Nah, isi dari perjanjian itu adalah satu, menghentikan tembak-menembak atau ceasefire tanggal 7 Mei 1949. Itu. Nah, satu lagi, sesudah ada ceasefire itu nantinya diikuti oleh namanya konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar itu tidak pada Desember 49, tetapi sudah dirancang jauh sebelum itu. Nah, disitulah maka di dalam perjalanan waktu secara internasional sudah ada kesepakatan supaya tidak ada lagi perang. 29 Juni 1949. Di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Horace Merle Cochrane, pihak Belanda mulai menarik mundur seluruh pasukannya secara serentak dari wilayah Yogyakarta. 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta. Setelah Belanda menarik mundur pasukannya untuk meninggalkan Yogyakarta, bukan berarti situasi di tanah air kala itu sudah aman. Ketika Belanda menarik mundur pasukannya dari Jogja, yang kemudian ditempatkan di Solo, situasi di Solo semakin memanas. Karena terjadi penambahan hingga 11 batalion pasukan tentara. Tentara Belanda yang ada di Solo kala itu merupakan yang terkuat dan terbaik. Konsentrasi tentara Belanda di Solo membuat pejuang Republik curiga
bahwa Belanda belum menyerah dalam usahanya menguasai Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Solo tak lepas dari peran serta TNI, masyarakat, dan barisan tentara pelajar yang terdiri dari remaja, pelajar, dan mahasiswa yang acap kali melakukan aksi nekat, melakukan serangan kejutan terhadap pasukan Belanda. Di kadang-kadang di tempat galengan itu nunduk saya, biar Belanda itu kan, Belanda tidak berani itu mau lewat keluar jalan besar itu tidak berani, dia takut. Nah di jalan besar itu kita pasangi bom yang dulu namanya men, ya, nah, terus di situ ada kotoran sapi apa gimana yang sudah kering kita tumpangkan gitu, jadi seolah-olah kalau lewat situ kan aman. Nah di situ malahan belum lah kita senang. Kekuatan aksi militer TNI juga TP di Solo ini banyak dipenuhi dengan cerita-cerita heroik yang nekat dari anak-anak muda seperti ini. Bahkan sampai nanti kita bicara tentang serangan umum 4 hari di Solo itu juga bisa dilihat juga setelah pasca serangan itu kan di foto-foto yang banyak tersebar di internet itu kan anak-anak muda ini sangat memang sangat polos, ada yang bawa gitar dan sebagainya seperti itu. Jadi musuh-musuh dari kekuatan profesional militer Belanda yang sempat menang perang dunia kedua saat itu berhadapan dengan anak-anak seperti ini. Untuk menguatkan semangat juang pasukannya, pada tanggal 10 Juni 1949, Gubernur Militer Wilayah Solo Panglima Divisi 2, Kolonel Gatot Subroto, mengeluarkan instruksi yang ditujukan untuk rayon-rayon di wilayah Solo di bawah Komandan Detasmen 2 Brigade 17 Mayor Ahmadi. Dalam instruksinya, Kolonel Gatot Subroto menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya instruksi ini, anggota Angkatan Perang dan pegawai pemerintahan sipil harus terus berjuang selama belum ada perintah gencatan senjata dari Gubernur Militer Wilayah Solo. 3 Agustus 1949, Jenderal Sudirman mengumumkan perintah gencatan senjata untuk semua Angkatan Perang Republik Indonesia di wilayah Jawa dan Sumatera. Gencatan tersebut berlaku sejak 11 Agustus 1949 di Jawa, sedangkan mulai 15 Agustus 1949 di Sumatera. Di hari yang sama, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Cornelis van Vreden yang bertugas menjaga perbatasan di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, lereng Gunung Lawu, diperintahkan untuk menghancurkan markas gerilyawan di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang sekaligus menjadi tempat pemancar radio RRI. Sebelum pasukan Belanda melakukan serangan di markas gerilyawan, pemancar radio dan peralatan siaran lainnya sudah terlebih dahulu disembunyikan di kandang kambing. Tindakan para pejuang saat itu rupanya berhasil mengelabui pasukan Belanda yang dibuat bingung mencari dari mana pemancar sinyal radio itu berasal. Pasukan Belanda marah karena hanya mendapati markas kosong. Untuk melampiaskan kekesalannya, mereka pun menggunakan 2 pesawat Mustang menembaki desa-desa di sekitar lereng Gunung Lawu. Karena hancurnya markas Panglima Divisi 2 oleh pasukan Belanda, rupanya menyulut amarah Mayor Ahmadi, sehingga timbul rencana untuk membalas dendam terhadap Belanda. Mayor Ahmadi pun mengadakan rapat komando di Desa Jenggrik, Seragen, dengan menghadirkan komandan-komandan rayon Subwerkrese Arjuno 106. Dalam rapat tersebut, Mayor Ahmadi mengeluarkan perintah siasat untuk melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 7 Agustus 1949. Di sela-sela rapat komando, Mayor Ahmadi memerintahkan anak buahnya, Komandan Rayon 1, untuk melaporkan maksud dan rencananya kepada Letkol Slamet Riyadi. Di hari yang sama,
ketika Letkol Slamet Riyadi sedang mendatangi pos Rayon 1 di Desa Bekonang, Sukoharjo. Ia menerima laporan secara lisan dari Kepala Staf Rayon 1 tentang rencana Mayor Ahmadi untuk melakukan serangan kota, yakni serangan umum secara besar-besaran pada tanggal 7 Agustus 1949. Kala itu, Letkol Slamet Riyadi juga merencanakan serangan umum ke kota Solo yang akan dilakukan pada 10 Agustus 1949 sebagai serangan perpisahan karena gencatan senjata baru berlaku mulai 11 Agustus 1949 pukul 00.00. Untuk menyusun strategi serangan umum, para pejuang yang terdiri dari TNI, tentara pelajar, masyarakat gerilyawan, dan pejuang laskar berkumpul di Desa Wonosodo, Sragen. Rencananya serangan dilakukan dari 5 penjuru kota Solo. Rayon 1 dari Bekonang dipimpin oleh Suhendro, Rayon 2 dari arah timur dipimpin Sumarto, Rayon 3 dari arah utara dipimpin Prakosa, dan Rayon 4 dari arah barat dan selatan dipimpin Abdul Latif, serta Rayon 5 dari pusat kota Solo di Pasar Pon dipimpin Hartono. Pada hari pertama, serangan dimulai sejak pukul 06.00 pagi. Di hari itu pasukan Subwarkrese 106 Arjuna, tentara pelajar, telah menyusup terlebih dahulu ke dalam kota Solo untuk menguasai kampung-kampung di pusat kota Solo. Saat waktu yang ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang sudah berada di pusat kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda untuk berkonsentrasi di markas-markas mereka masing-masing. Sekitar pukul 3 sore, Belanda melakukan serangan balasan dengan menggunakan pesawat pengebom. Serangan itu meliputi markas komando KL 402 Jebres, sebuah pos di Juruk, Jagalan, kompleks BPM Balapan, serta markas artileri Medan di Banjarsari. Di hari kedua itu, pertempuran berlangsung hingga tengah malam. Ternyata dalam kegelapan malam, para gerilyawan telah memutuskan saluran komunikasi antar markas Belanda. Tentara Republik pun membantu serangan dengan memasang berbagai rintangan di jalan-jalan di sekitar daerah Pasar Kembang. Namun karena Belanda mencium rencana itu, kemudian Belanda menawan orang-orang yang berada di sekitarnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pria, dan wanita. Untuk membantu pasukannya yang terjebak di kota Solo, Agustus 1949 adalah hari keempat, yang merupakan hari terakhir berlangsungnya serangan umum di kota Solo. Di hari terakhir itu, para pejuang dari luar kota Solo ikut tergabung. Di hari terakhir, tentara Belanda semakin dalam posisi terjepit. Mereka hanya bisa bertahan dari balik dinding benteng Vastenburg, sedangkan para pejuang di luar benteng telah mengepung dari berbagai penjuru. Waktu serangan umum 4 hari di Solo, di tanggal 10 dan 9 ini, kekuatan kita sudah masuk kota, dan Belanda hanya terkurung di dalam benteng, dan jarak yang mereka kendalikan adalah 1 km. Itu berarti cuma, ya kalau kita lihat sekarang, benteng Vastenburg sampai ke
hampir ke arah perempatan Nonongan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu saja itu bagian yang bisa mereka kontrol. Selainnya itu sudah ada dalam kekuasaan pejuang kita. TNI, anak-anak TP ini fair, mereka benar-benar melakukan kejahatan senjata. Tapi kemudian besoknya yang harusnya ini kondisi kejahatan senjata ini pasukan Baret Hijau dari Belanda ini melakukan aksi-aksi membabi buta yang kemudian juga melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil, terutama yang sangat sadis, dan itu waktu itu sampai diajukan ke Mahkamah Internasional yang sebagai satu kejahatan perang di markas PMI Patmonegoro di daerah Gading, di mana korban yang meninggal itu dengan luka sembelih itu kebanyakan orang-orang sipil dan para pejuang dalam kondisi terluka seperti itu. Atas pelanggaran ini, pada siang hari 11 Agustus 1949, pihak Belanda yang diwakili Kolonel Van Ol menemui Letkol Slamet Riyadi untuk berunding. Kemudian Belanda meminta semua pasukan Angkatan Perang Indonesia ditarik hingga batas kota dan semua barikade dibersihkan. Letkol Slamet Riyadi pun menerima syarat tersebut karena ada jaminan dari Van Ol bahwa Belanda berjanji tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Belanda juga tidak akan membunuh rakyat sipil yang membantu TNI. Tapi keputusan ini kemudian menjadi satu keputusan yang dianggap mengecewakan oleh anak-anak TP di bawah Mayor Ahmadi yang merasa mereka ini berpandangan aktual ya, remaja-remaja ini, bahwa kondisinya di lapangan rakyat terancam. Kita tidak bisa berpegang pada satu kesepakatan teoritis antara para komandan ini. Maka kemudian saat itu keluarlah instruksi dari Gubernur Militer di Solo, Pak Gatot Subroto, saat itu yang sedang sakit di Jogja, bahwa ini benar-benar case file kejahatan senjata, dan jika ada tindakan-tindakan yang melanggar itu merupakan satu bentuk kejahatan perang. 12 Agustus 1949, gencatan senjata baru bisa terlaksana sepenuhnya. Pasukan Belanda akan dikonsinyir di tempat masing-masing. Setiap teror dari pihak Belanda supaya dilaporkan kepada Komandan TNI. Penyerahan kota Solo akan segera diserahkan ke pihak Indonesia. Kekuasaan wilayah di kota Solo pun akhirnya resmi diserahkan oleh pihak Belanda yang diwakili Kolonel Van Ol kepada perwakilan TNI Letkol Slamet Riyadi. Melalui upacara penyerahan yang diadakan di Stadion Sriwedari Kota Solo pada 12 November 1949. Pukul 10.30 pagi, setelah upacara penyerahan tersebut selesai, seluruh pasukan Belanda meninggalkan kota Solo menuju Semarang. Setelah Belanda meninggalkan Solo, maka diadakan upaya penyusunan pemerintahan sipil yang baru di kota Solo.
Serangan umum selama 4 hari 4 malam di Solo semakin memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Tak hanya itu, serangan ini membuktikan bahwa pejuang Republik tak hanya bisa melakukan penyergapan dan sabotase. Mereka juga mampu melakukan serangan frontal yang terkoordinir dengan peralatan perang seadanya.